Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Solatajinia dengan NPM 202310615001. Saya dari kelompok 6 yang ingin membawakan materi penggunaan blended learning sebagai metode pembelajaran di SD. Apa sih itu blended learning? Mari kita simak. Oke, blended learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan metode pembelajaran tradisional tatap muka dengan metode pembelajaran daring atau biasa kita sebut online. Dalam konteks sekolah dasar, blended learning dapat diartikan sebagai penggunaan kombinasi antara kegiatan belajar mengajar di kelas dengan kegiatan belajar online yang dapat diakses melalui berbagai platform digital. Lalu di sini ada tujuannya. Tujuan utama dari penggunaan blended learning pun di sekolah dasar adalah untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik, efektif, dan fleksibel bagi siswa. Dengan menggabungkan metode pembelajaran tradisional dan online, blended learning ini dapat membantu siswa dalam pembelajarannya. Lalu di sini ada manfaat. Yang pertama ada fleksibilitas waktu dan tempat. Di sini ada 2 poin dari fleksibilitas, yaitu belajar kapan saja dan di mana saja. Apa yang dimaksud dari poin pertama, yaitu siswa dapat mengakses materi pembelajaran online kapan saja dan di mana saja, memberikan fleksibilitas dalam mengatur waktu sebagai belajar mereka. Lalu sini poin kedua, menyesuaikan jadwal. Dalam blended learning juga memungkinkan siswa untuk menyesuaikan jadwal belajar mereka dengan kegiatan lain seperti pekerjaan atau kegiatan ekstrakurikuler. Lalu di sini ada yang kedua dari manfaatnya, yaitu meningkatkan interaktif dan keterlibatan. Oke, baik. Di sini juga ada 2 poin. Yang pertama ada pengalaman belajar yang menarik. Blended learning menggunakan berbagai media digital seperti video, audio, animasi, dan simulasi untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Dan di sini ada poin kedua, di sini ada interaktif yang lebih intens. Blended learning memungkinkan interaksi yang lebih intens atau guru dan siswa baik melalui diskusi online, forum tanya jawab maupun sesi tanya jawab langsung di kelas. Di sini pun ada penerapan blended learning di SD. Yang pertama ada flipped classroom. Siswa mempelajari materi pelajaran di rumah melalui video atau materi online. Kemudian di kelas mereka bisa berdiskusi dan mengerjakan tugas bersama dari guru-guru mereka. Di sini ada rotation model. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok berputar-putar di antara berbagai aktivitas pembelajaran seperti belajar di kelas, belajar online, dan mengerjakan proyek. Dan yang terakhir ada penerapan blended learning ini ada enrichment model. Siswa menggunakan platform online untuk mengakses materi tambahan, latihan, atau game yang mendukung pembelajaran di kelas. Baik, di sini ada keberhasilan blended learning. Di sini ada 3 poin. Ketersediaan infrastruktur teknologi. Sekolah harus memiliki akses internet yang stabil dan perangkat komputer atau tablet yang memadai. Lalu yang kedua di sini ada keterampilan guru. Guru juga di sini harus memiliki kemampuan untuk menggunakan platform online dan mengelola pembelajaran blended learning secara efektif. Dan di sini ada yang ketiga, dukungan orang tua pun itu juga penting. Orang tua harus terlibat dalam proses pembelajaran blended learning dan menggunakan dukungan kepada anak-anak mereka. Baik, di sini ada strategi blended learning. Yang pertama itu ada integrasi materi dan aktivitas. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah konsep. Menggabungkan materi pembelajaran online dengan aktivitas tatap muka yang saling melengkapi. Lalu di sini yang kedua ada contoh, siswa mempelajari materi tentang siklus air melalui video edukasi online di rumah. Di kelas, mereka melakukan eksperimen sederhana untuk menguji siklus air dan mendiskusikan hasil eksperimen tersebut. Ini pernah kita belajar di semester 3. Lalu di sini ada manfaat juga, meningkatkan pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan mendorong interaksi aktif di kelas. Lalu di sini juga ada yang kedua, strateginya adalah memilih platform dan sumber daya. Di sini beberapa poin juga. Yang pertama itu ada konsep seperti tadi, cuma ini tentang pemilihan platform. Yang pertama konsep memiliki platform pembelajaran online yang mudah digunakan, menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu sini ada yang kedua, contoh menggunakan platform pembelajaran online menyediakan video interaktif,
game edukasi, dan forum diskusi. Lalu di sini ada yang ketiga, ada manfaat. Meningkatkan motivasi belajar, memperkaya pengalaman belajar, dan memfasilitasi kolaborasi antar siswa. Jadi, guru dan siswa juga harus saling ada timbal baliknya untuk pembelajaran blended learning tersebut. Baik, di sini ada ketiga. Ini adalah, maaf, di sini ada typo sedikit, harusnya di sini ada nomor 3 tentang kolaborasi dengan orang tua. Tadi kita sudah membahas guru dengan siswa, di sini kita juga harus bisa membahas dengan orang tua. Dengan saya tadi mengucapkan bahwa orang tua adalah sangat penting untuk pembelajaran blended learning tersebut. Di sini saya akan membacakan strateginya. Yang pertama, dalam konsep melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran blended learning, itu yang tadi saya sudah katakan. Lalu yang sini ada kedua, ada contoh, guru berkomunikasi dengan orang tua tentang jadwal pembelajaran online, memberikan informasi tentang platform yang digunakan, dan meminta dukungan orang tua dalam membantu anak-anak mereka belajar. Jadi peran orang tua dan peran guru harus bisa disatukan untuk pembelajaran anak-anak mereka nanti bisa dikembangkan jauh lebih baik. Lalu di sini ada manfaat. Yang pertama, di sini ada meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, membangun komunikasi yang efektif, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lalu di sini ada peran guru. Peran guru dalam pembelajaran blended learning, yang pertama ada desain dan implementasi pembelajaran. Oke, di sini ada 3 poin. Yang pertama, perencanaan. Guru berperan dalam merancang pembelajaran yang integritas atau integrasi dengan menentukan materi yang akan disampaikan secara online dan offline. Maaf, ada sedikit gangguan. Oke, di sini saya akan lanjutkan. Di sini ada serta aktivitas yang akan dilakukan di masing-masing platform. Terus ini yang kedua, pilihan platform. Guru-guru harus memilih platform menggunakan online yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan materi pembelajaran. Platform yang mudah digunakan, interaktif, dan menyediakan fitur yang mendukung proses belajar akan meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Lalu sini yang ketiga, ada pengaturan waktu. Guru harus mengatur waktu pembelajaran secara efektif, menentukan durasi waktu untuk aktivitas online dan offline, serta memastikan semua materi tercukupi. Di sini ada kedua, adalah fasilitator dan pembimbing. Jadi sama saja dengan peran guru. Yang pertama itu ada dukungan teknis, guru yang harus membantu siswa dalam mengakses platform online. Sebelumnya guru juga sudah harus bisa untuk mengakses platform online, jadi bisa dikembangkan ke anak-anak muridnya. Dan guru juga harus bisa memahami fitur-fitur yang tersedia dan mengatasi kesulitan teknis yang mungkin timbul. Lalu sini ada yang kedua, pemberian umpan balik. Yang seperti saya bilang tadi, setiap guru dan siswa juga harus bisa saling timbal balik untuk pembelajaran mereka. Guru memberikan umpan balik yang konstruktif terhadap tugas siswa atau tugas online siswa, membantu mereka memahami kesalahan dan mendorong mereka untuk terus belajar. Di sini yang ketiga ada motivasi dan inspirasi. Guru juga harus memiliki motivasi atau memotivasi siswa untuk aktif belajar, baik secara online maupun offline. Mereka harus menciptakan suasana belajar yang positif dan mendukung, serta memberikan inspirasi kepada siswa untuk mencapai potensi belajar mereka. Oke, di sini ada poin ketiga, yaitu pengembangan keterampilan abad 21. Keterampilan digital yang pertama, yaitu guru membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan digital seperti mencari informasi, menggunakan aplikasi, dan berkomunikasi secara online. Dan yang kedua, di sini ada keterampilan berkolaborasi. Guru juga harus dapat mendorong siswa untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan tugas online, membangun komunikasi yang efektif, dan menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketiga, di sini ada keterampilan berpikir kritis. Guru juga membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis informasi, dan memecahkan masalah tersebut. Lalu di sini ada karakteristik pembelajaran blended learning. Yang pertama itu ada integrasi model pembelajaran. Di sini ada 2 poin, gabungan model konvensional dan online. Blended learning menggabungkan berbagai macam model pembelajaran konvensional seperti ceramah, diskusi, dan praktik.
dengan pembelajaran online yang berbasis teknologi juga. Di sini poin kedua ada pendekatan komplementer, atau metode ini bukan sekedar pengganti metode pembelajaran tradisional, melainkan pelengkap yang memanfaatkan kekuatan masing-masing metode untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Di sini ada poin kedua atau nomor 2 ya dari karakteristik, yaitu kombinasi pengajaran langsung dan mandiri, sinkron dan asinkron, yaitu blended learning mengkombinasi pengajaran langsung sinkron dari kelas dengan pembelajaran mandiri asinkron melalui platform online. Yang kedua di sini ada fleksibilitas waktu dan tempat. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran online kapan saja dan di mana saja, memberikan fleksibilitas dalam mengatur waktu belajar mereka. Ini seperti tadi sudah dijelaskan, di manfaat di situ sudah tertulis dengan siswa bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Oke, baik. Di sini ada prinsip pembelajaran blended learning. Yang pertama itu ada keterlibatan siswa yang sukarela. Di sini pun ada 2 poin. Yang pertama itu ada motivasi internal. Siswa harus terlibat dalam pembelajaran secara sukarela, bukan karena paksaan atau tekanan untuk mendapatkan nilai bagus. Motivasi internal seperti rasa ingin tahu, keinginan untuk belajar, dan minat terhadap materi. Itu juga sangat penting dan sangat berpengaruh dalam blended learning. Lalu yang kedua di sini ada memilih aktivitas. Siswa harus diberi pilihan untuk memilih aktivitas mereka masing-masing dalam pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan minat mereka, baik secara online maupun offline. Di sini kedua ada fleksibilitas dalam pembelajaran. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama ada penyesuaian kebutuhan. Blended learning harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Yang kedua di sini ada tempo belajar. Siswa harus diberi kesempatan untuk belajar dengan tempo mereka sendiri, mengulang materi yang sulit atau maju lebih cepat jika mereka sudah menguasai materi. Dan yang ketiga di sini ada aksesibilitas. Jadi blended learning harus mudah diakses oleh semua siswa, baik yang memiliki akses internet yang baik maupun yang terbatas. Dan di sini ada yang ketiga, yaitu adalah integrasi teknologi yang tepat. Pilihan platform. Platform pembelajaran online yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan belajar atau kebutuhan pembelajaran dan kemampuan siswa. Platform yang mudah digunakan seperti interaktif dan menyediakan fitur-fitur yang mendukung proses pembelajaran akan meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran blended learning. Lalu yang kedua di sini ada media pembelajaran. Media pembelajaran digital yang digunakan harus menarik dan interaktif dan mendukung pemahaman materi siswa juga. Di sini ada media blended learning. Yang pertama itu ada simulasi dan game edukasi. Di sini pun ada beberapa poin juga dan peranakannya. Yang pertama adalah fungsi. Simulasi dan game edukasi memungkinkan siswa untuk berlatih dan menguji pengetahuan mereka dalam lingkungan yang aman dan interaktif. Kedua di sini ada contoh simulasi bisnis, game edukasi tentang sejarah, game edukasi tentang sains, dan masih banyak lagi. Lalu di sini ada manfaat dari media pembelajaran blended learning. Yang pertama ada meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Yang kedua membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan berpikir kritis. Di sini ada yang ketiga memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan interaktif. Lalu yang kedua ini sangat penting sekali dalam media pembelajaran blended learning seperti video pembelajaran. Apa aja sih fungsi, contoh, dan manfaat? Mari kita akan menjelaskan setelah ini. Oke, lanjut. Di sini kita akan menjelaskan tentang fungsi dari medianya. Fungsi dari video pembelajaran dapat digunakan untuk menjelaskan konsep, memberikan demonstrasi, atau menceritakan kisah. Yang kedua di sini ada contoh, seperti apa contohnya? Seperti video tutorial, video animasi, video demonstrasi, dan video dokumenter. Di sini pun ada manfaatnya. Ada 3 manfaat yang sudah disediakan. Yang pertama ada menyajikan informasi secara visual dan menarik. Yang kedua meningkatkan pemahaman dan retensi materi. Dan yang ketiga memungkinkan siswa untuk belajar dengan tempo mereka sendiri. Oke, baik, sudah tidak terasa sudah di penghujung materi, yaitu adalah tentang kesimpulan. Di sini adalah blended learning merupakan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar, namun penerapannya harus dilakukan dengan perencanaan yang baik dan matang dan dukungan dari berbagai pihak. Dari yang tadi saya sudah katakan, dari guru, peserta didik, maupun dukungan orang tua itu harus penting dalam metode pembelajaran ini.
Dengan demikian, blended learning dapat membantu siswa dalam mencapai potensi belajar mereka secara optimal. Oke, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.